Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester atau disebut juga dengan PAS, yaitu untuk kelas 6 tema 4. Jangan lupa teman-teman semua diklik like, komen, dan subscribe, dan share video ini ke grup WhatsApp kelasnya, grup WhatsApp sekolahnya, ataupun ke grup apa saja, agar yang lain bisa ikut belajar di channel YouTube Hai Ginseng. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan nomor 1. Dampak negatif globalisasi bagi kelangsungan hidup masyarakat manusia di masyarakat, yaitu ini yang ditanyakannya adalah dampak negatif. Dalam globalisasi itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak negatif itu biasanya bersifat buruk, sedangkan dampak positif itu biasanya membawa kebaikan. Ya, nah yang ditanyakan adalah dampak negatif. Kita lihat yang A. Mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Benar atau salah? Ya, ini adalah termasuk dampak negatif. Kenapa dampak negatif? Karena ini ada faham liberalisme. Sedangkan faham liberalisme itu sendiri adalah faham-faham yang dianut oleh negara-negara seperti Amerika. Ya, mereka membawa atau menganut faham kebebasan. Artinya liberalisme ini adalah faham yang bebas. Sedangkan di Indonesia ini memiliki agama, ya, keragaman agama, maka tidak bisa ketika liberalisme ini diterapkan di Indonesia. Tidak akan membawa kemajuan dan kemakmuran, hanya akan membawa kehancuran. Ya, jadi untuk yang A ini tidak tepat, ya, atau salah. Ini termasuk ke dalam dampak negatif. Ya, jadi betul jawabannya adalah yang A. Kalau yang B dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi, ini termasuk dampak positif. Ketika adanya globalisasi, maka masyarakat di Indonesia atau manusia-manusia yang hidup di Indonesia ini akan meniru bagaimana negara-negara yang maju mereka memiliki etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi. Jadi yang B ini termasuk dampak positif. Yang C juga termasuk dampak positif, meningkatkan kesempatan kerja yang banyak. Ya, dengan adanya globalisasi, maka akan adanya peningkatan kesempatan kerja yang banyak. Nah, yang D juga sama. Yang D meningkatkan sumber pengetahuan masyarakat. Ini juga termasuk dampak positif dari globalisasi. Jadi jawaban yang tepat untuk dampak negatif adalah yang A. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Dampak positif globalisasi bagi kelangsungan hidup manusia di masyarakat. Nah, ini yang ditanyakannya dampak positifnya. Kalau soal nomor 1 dampak negatifnya. Oke, kita lihat yang A. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Nah, ini termasuk ke dalam dampak negatif, bukan positif. Ya, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri, dampak negatif. Kalau kita lihat yang B, memudahkan mendapatkan informasi dengan cepat bagi masyarakat. Nah, ini termasuk dampak positif. Dengan adanya globalisasi, kemajuan teknologi, maka kita akan dengan mudah mendapatkan informasi dari penjuru dunia, baik itu dari negara tetangga, dari negara yang jauh. Nah, dengan adanya globalisasi, maka akan memudahkan mendapatkan informasi. Berarti tepat jawabannya yang B. Ini dampak positif. Kalau yang C, banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, ini adalah dampak negatifnya. Ya, akan banyaknya yang lupa terhadap identitas diri sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kalau yang D, munculnya sikap individualisme, ini juga termasuk dampak negatifnya. Ya, akan muncul sikap ya individualisme. Individualisme itu artinya yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Ya, jadi yang tepat jawabannya dampak positif dari globalisasi adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Di bawah ini yang merupakan kelompok kata baku adalah, oke, sekarang kita lihat yang kata baku. A. Ijazah.
Ijazah, ini kata baku. Izin, ini juga kata baku. Karir, nah ini karir tulisannya bukan seperti ini. Harusnya ada E-nya, karier. Nah, berarti yang A salah karena karir ini bukan kata baku, harusnya karier. Ya, nulisnya. Oke, kita lihat yang B. Ijazah, oke betul. Karier, oke betul. Sistem, nah betul. Ya, sistem betul. Berarti jawabannya yang B. Oke, kita cek yang C. Izin, betul. Karier, betul. Penulisannya seperti ini. Analisa, bukan analisa. Harusnya analisis. Ya, harusnya analisis, bukan analisa. Jadi analisa ini bukan kata baku. Seharusnya analisis. Ya, berarti yang C salah ya. Yang D, aktif. Nah, aktifnya bukan menggunakan V, tapi menggunakan F. Harusnya menggunakan F. Ya, izin betul, apotek betul. Nah, ini aktif, yang ini salah. Harusnya menggunakan F bukan V. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Yang merupakan sikap terhadap pengaruh globalisasi, yaitu sikap terhadap pengaruh positif globalisasi. Nah, kita lihat yang A. Belajar tekun agar menjadi manusia yang berguna dan dapat membedakan perilaku yang benar dan salah. B. Menggunakan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. C. Bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik dan tidak terpengaruh terhadap lingkungan dan pergaulan buruk. D. Menambah wawasan serta memunculkan pikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan yang terjadi di sekitar. Ini yang lebih tepat tentang sikap terhadap pengaruh positif globalisasi itu yang tepat yang D. Ya, yang D. Menambah wawasan serta memunculkan pikiran yang kritis dalam menyikapi berbagai perkembangan. Karena yang di sini kan tentang globalisasi. Globalisasi itu ya tentang perkembangan dan kemajuan. Maka yang lebih tepat jawabannya adalah yang D. Ya, jawaban D. Lanjut ke soal nomor 5. Di bawah ini yang menggunakan ragam bahasa baku adalah oke, sekarang kita lihat. Semua pegawai daripada pabrik ini sudah pulang. Nah, ini untuk yang A tidak baku. Ya, semua pegawai daripada pabrik ini sudah pulang. Ini daripada maksudnya seperti apa ini? Nah, ini salah ya. Jadi yang A bukan menggunakan bahasa baku. Kita cek yang B. Udah deh, jangan mengganggu terus. Nah, ini juga bukan kata baku nih, bukan kalimat baku yang B. Ya, udah deh. Deh ini bukan kata baku. Ya. Berarti yang B salah. Udah juga bukan, harusnya sudah. Sudah, jangan mengganggu terus. Tidak usah menggunakan deh. Nah, berarti yang B salah. Kita cek yang C. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara. Nah, ini betul. Ini adalah bahasa baku. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Kalau kita lihat yang D, bilang dulu sama saya punya ibu. Nah, ini juga bukan bahasa baku. Ya, dulu. Nah, ini juga bukan bahasa baku. Bilang dulu sama saya punya ibu. Maksudnya apa ini? Ya, berarti jawabannya lebih tepat adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Dengan perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Kalimat di atas tidak baku dan dapat diperbaiki dengan cara. Nah, ini dari kalimat tadi ini, dengan perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Nah, ini adalah kalimat tidak baku. Nah, supaya menjadi baku bisa diperbaiki. Caranya bagaimana? Kita lihat yang A. Menghilangkan kata dengan. Kalau kita dihilangkan dengannya bagaimana? Perkembangan teknologi telah menuntut para pendidik untuk mencari metode mengajar yang lebih menarik. Nah, betul. Jadi, ini supaya menjadi kalimat baku, maka kata dengannya dihilangkan atau menghilangkan kata dengan. Berarti betul, tepat jawaban yang A. Ya. Kalau kita menghilangkan kata telah yang B, telah ini perkembangan teknologi menuntut ini tidak tepat. Ya,
dengan perkembangan teknologi menuntut, salah. Ya. Yang C juga salah, mengubah kata menuntut menjadi dituntutnya, jelas salah. Ya. Kemudian yang D, meletakkan dengan perkembangan teknologi di akhir kalimat, ini juga salah. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini merupakan sumber pembangkit listrik energi terbarukan kecuali. Nah, kita lihat yang A, angin. Nah, yang ditanyakan kan di sini sumber pembangkit listrik energi terbarukan. Angin ini ya sudah lama ya yang tidak terbarukan. Matahari juga sama, kemudian air juga sama. Ini adalah oh di sini kecuali ya, kecuali. Berarti yang tidak termasuk adalah gas. Ya, jawabannya gas. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Air terjun dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Energi air terjun diubah menjadi energi listrik menggunakan. Nah, biasanya di air-air itu kan ada ini, ada untuk membangkitkan listrik itu ada seperti kincir angin, ya, atau kincir air. Ya, alatnya berupa apa? Alatnya yang digunakan adalah turbin. Nah, jadi jawabannya A. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 9. Bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keragaman budaya di masyarakat? Adalah, nah, yang ditanyakan bagaimana cara mewujudkan persatuan dalam keragaman budaya di masyarakat. Kita cek yang A, bekerja bakti membersihkan sekolah. Nah, ini salah. Ya, ini di lingkungan sekolah. Gotong royong membersihkan sungai. Nah, betul, ini di lingkungan masyarakat. Ya, sungai itu kan di lingkungan masyarakat. Berarti jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, membantu teman mengerjakan soal di kelas. Ini di sekolah lingkungannya, bukan di masyarakat. Berarti yang C salah. Yang D, mengikuti upacara bendera di sekolah. Ini juga di lingkungan sekolah. Berarti yang D salah. Yang benar adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik, kecuali berarti yang bukan termasuk komponen utama. Ya, kalau kita lihat yang A, pembangkit ini termasuk komponen utama. Ya, yang B, nah ini yang B ini bukan. Ini bukan komponen utama. Generator itu bukan komponen utama. Berarti jawabannya adalah yang B. Yang C, transmisi, ini juga komponen utama. Yang D, distribusi dan beban, ini juga komponen utama. Karena yang ditanyakannya kecuali berarti bukan komponen utama, berarti generator. Ya, jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 11. Manfaat kerjasama internasional bagi Indonesia adalah kecuali. Berarti yang tidak termasuk ke dalam manfaat internasional. Ya, yang bukan manfaat. Kita cek yang A. Untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jelas, ini adalah manfaat kerjasama internasional yang A. Nah, berarti yang A ini salah. Karena yang ditanyakan kecuali. Kita cek yang B. Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan kerjasama luar negeri. Ini juga termasuk manfaat kerjasama, berarti bukan yang ini. Ya, karena yang ditanyakannya adalah kecuali. Kita cek yang C. Untuk menciptakan ketegangan dan perselisihan di antara negara. Nah, ini jawabannya yang C. Ya, karena dengan adanya kerjasama internasional, ini seharusnya mempererat hubungan antar sesama negara. Ya, bukan untuk menciptakan kerusuhan atau perselisihan, bukan. Ya, berarti yang C jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Salah satu contoh sumber energi listrik. Sumber energi listrik. A. Nuklir, B. Minyak, C. Angin, D. Batu bara. Ini yang lebih tepat, sumber energi listrik itu batu bara. Ya, jadi jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13.
contoh sikap kita dalam menghadapi kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia. Nah, sikap kita bagaimana ketika ada budaya luar negeri yang masuk ke negara kita, Indonesia? A. Merayakan hari Valentine dan Halloween. Ini salah. Ya, seharusnya kita tidak usah merayakan Valentine dan Halloween karena itu termasuk dari budaya luar. Berarti yang A salah. B. Mengikuti budaya asing yang dapat diterima budaya kita. Nah, jelas ini juga salah. Seharusnya kita justru lebih mengunggulkan ya budaya negara kita, bukan mengikuti budaya asing. Ya. Yang C, mempertahankan budaya kita sendiri. Nah, ini sudah jelas. Jawaban yang betul adalah yang C. Ya, jangan sampai ketika ada budaya luar, kita malah mengikuti budaya luar, sedangkan budaya sendiri dilupakan. Nah, seharusnya sikap yang baik itu adalah mempertahankan budaya kita sendiri. Jadi jawaban yang tepat adalah C, mempertahankan budaya kita sendiri. Oke? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik pada sebuah rangkaian listrik adalah A. Voltmeter, B. Altimeter, C. Mikrometer skrup, D. Multimeter. Ini yang ditanyakan adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar tegangan listrik pada sebuah rangkaian listrik. Nah, yang bisa digunakannya nama alatnya adalah multimeter. D jawabannya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri kecuali. Nah, ini yang ditanyakan adalah dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin dalam negeri. Tetapi yang di sini kecuali. Ditanyakannya kecuali, berarti yang bukan. Ya. A. Meningkatkan kemampuan masyarakat. Betul? Kita cek dulu yang B. Mengurangi pengangguran, meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan hasil penjualan barang. Nah, yang lebih tepat adalah yang A. Meningkatkan kemampuan masyarakat. Karena di sini yang ditanyakan adalah dampak cinta produk Indonesia bagi para pengrajin. Ya, berarti yang lebih tepat adalah yang A. Karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali, bukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, bukan. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A, kecuali. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Yang bukan termasuk contoh listrik dinamis. Ya, listrik dinamis. Oke, sekarang kita lihat yang A, bor listrik, mesin pendingin, C, televisi, D, penggunaan gadget. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk contoh listrik dinamis. Nah, jawabannya adalah yang D, penggunaan gadget. Ya. Oke, sekarang kita jawab soal nomor 17. Contoh kerjasama organisasi internasional oleh Indonesia dalam bidang ekonomi kecuali. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kerjasama internasional di bidang ekonomi. Oke, sekarang kita cek yang A. Mendukung perdamaian dan keamanan melalui pendidikan. B. Memecahkan masalah perdagangan antara negara. C. Meningkatkan stabilitas keuangan internasional. D. Mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara anggota Eropa Barat. Nah, jelas jawabannya adalah yang A. Karena di sini pendidikan itu bukan ekonomi. Ya, berarti jawabannya adalah yang A. Kalau perdagangan ini ekonomi, yang B. Keuangan juga ekonomi, yang D. Perdagangan ekonomi. Berarti yang bukan ekonomi itu karena di sini kan kecuali. Berarti jawabannya adalah yang A, karena di sini pendidikan, bidang pendidikan. Ya. Berarti jawabannya A. Nomor 18. Manfaat Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional. Oke, kita cek yang A. Bisa memenuhi kebutuhan hidup negara. Betul. Kita cek yang B. Mempercepat proses perkembangan ekonomi negara. Yang C. Mengekspor produknya ke luar negeri. D. Mengimpor produknya ke luar negeri. Jawaban yang lebih tepat di sini kan yang ditanyakan manfaat Indonesia dalam menjalin kerjasama internasional. Yang lebih tepat itu adalah mempercepat
proses perkembangan ekonomi negara. Ya, jawabannya lebih tepat yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 19. Bagaimana sikap kita dengan adanya berbagai macam kebudayaan di lingkungan masyarakat? Nah, ini yang ditanyakan adalah sikap kita ketika adanya berbagai macam kebudayaan di lingkungan masyarakat. Nah, kita cek yang A. Menggunakan pakaian daerah. B. Kembali produk lokal, membeli produk lokal. C. Belajar bahasa asing. D. Belajar bela diri pencaksilat. Yang lebih tepat adalah yang C. Dengan adanya kebudayaan, berbagai macam kebudayaan di lingkungan kita, itu menuntut kita untuk belajar bahasa asing. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Bagaimana sikap kita dengan adanya berbagai macam kebudayaan di lingkungan masyarakat? Nah, kalau yang nomor 20 ini masih sama ya. Jawabannya masih sama. Ininya pertanyaannya. Kita cek yang A, menghargai perbedaan adanya adat istiadat. B, mempelajari adat lingkungan sekitar. C, memahami tujuan adat tersebut. D, hanya menggunakan adat suatu daerah asal. Ini seharusnya kecuali ya. Seharusnya kecuali. Ya, harusnya kecuali untuk soal nomor 20. Nah, jawabannya itu adalah yang D. Ya, jawabannya D. Jadi soal nomor 20 ini pertanyaannya kecuali yang tidak termasuk ke dalam sikap kita terhadap berbagai macam kebudayaan di lingkungan masyarakat. Nah, berarti jawabannya adalah yang D, hanya menggunakan adat suatu daerah asal.